Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Prodi Rekayasa Kecerdasan Artifisial. Di sini untuk final project kami dalam mata kuliah teori graf, kami membuat sebuah aplikasi berbasis website dengan judul Rasa ITS, yaitu Route Advisory System for Appetitis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri Berliana Salita Rajang, NRP 023, dengan job desk Data Scraper. Saya Ryan Heristanto dengan RRP terakhir 022 dengan jobdesk Fluent Algorithm. Saya Fazili Maulawa Yuanda dengan LP terakhir 020, jobdesk sebagai visualizer dan optimizer. Untuk mata kuliah teori gerak kami sendiri, sebagai dosen pengampu ada Ibu Dini Adni Navastara dengan asisten dosennya Mas Abdan Hafiz dan Mas Evan Ramdhani. Pertama, untuk latar belakang rasa ITS sendiri ini, kenapa kami membuat rasa ITS? Mahasiswa itu seringkali menghadapi kendala saat mencari makanan di lingkungan kampus yang sangat luas. Seperti tidak mengetahui kantin mana yang menyediakan menu yang mereka inginkan, atau mereka sendiri pun bingung untuk menentukan makanan seperti apa yang ingin mereka makan. Kemudian akhirnya akan membuang waktu untuk berkeliling tanpa arah yang pasti. Padahal waktu istirahat yang mereka punya itu terbatas, sehingga menuntut efisiensi dalam menentukan pilihan dan rute menuju lokasi makanan. Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan sistem navigasi yang tidak hanya menunjukkan arah, tetapi juga dapat merekomendasikan rute tercepat menuju kantin yang sesuai dengan preferensi pengguna. Untuk itu, rasa ITS eh, kami kembangkan, di mana sistem ini nanti akan menggunakan algoritma shortest path untuk mencapai efisiensi waktu dan tenaga. Tujuan kami membuat rasa ITS adalah yang pertama membantu mahasiswa dalam menemukan kantin yang menyediakan makanan sesuai dengan preferensi pribadi, menyediakan rute tercepat menuju kantin pilihan dengan algoritma Shortcut, mengaplikasikan waktu istirahat mahasiswa, dan terakhir menjadi solusi digital kampus dalam mendukung kenyamanan dan efisiensi aktivitas harian mahasiswa terutama saat jam makan. Manfaatnya sendiri, mahasiswa bisa menghemat waktu dan tenaga saat mencari makanan di lingkungan kampus ITS yang luas. Pengguna mendapat rekomendasi kantin berdasarkan menu, lokasi, dan preferensi pribadi. Mengurangi kerumunan atau antrean di satu kantin, karena distribusi mahasiswa ke kantin lain bisa lebih merata. Dan terakhir menjadi dasar pengembangan layanan pintar kampus, smart kampus di masa depan. Nah, untuk flowchart sendiri, ya mungkin simpel saja. User bisa nginput lokasi dan preferensi makanannya. Lalu, dari aplikasi kita itu langsung bakal menunjukkan eh, menu-menu apa saja yang terdekat dan ada di sekitar user. Nah, dari user sendiri itu bisa milih iya apa dari user sendiri itu kalau misal ada menunya kayak dia bisa langsung milih shortest path-nya dan itu bakal langsung dilakukan perhitungan shortest path dan bakal ditunjukkan output rute tercepat ke kantin tersebut. Kalau misal menu yang di user apa inginkan itu tidak ada di kantin ITS, maka tidak ada output yang tersedia. Nah, ini apa saja yang kita lakukan? Ada data scraping, ada shortest path algorithm, dan UI design. Nah, mungkin untuk data scraping kita akan lanjutkan ke Google Colab-nya langsung ya. Bisa dijelaskan oleh Ajeng. Ya, untuk data scraping sendiri, di awal kita import library yang kita butuhkan. Kemudian di awal kita ambil data route atau jalan-jalan yang ada di ITS sebagai edge dan sebagai node untuk titik-titik persimpangan atau belokan-belokan yang ada di jalan di dalam ITS. Ya, kemudian kita jadikan dalam file yang nantinya akan kita buat sebagai graph. Jadi next. Kemudian untuk mengambil data dari bangunan-bangunan yang ada di ITS, kita eh, filter menggunakan teks atau kategori yang eh, disesuaikan dengan bangunan-bangunan yang ada di ITS. Data-data bangunan yang kita ambil dari eh, kategori-kategori tadi itu akan menghasilkan
data berupa lokasi geografisnya, yaitu berbentuk longitude dan latitude-nya. Kemudian kita juga melakukan cleaning data dari bangunan-bangunan yang tidak memiliki nama atau none, itu kita hapus. Ya, mungkin seperti ini apa hasil dari building yang kita ambil datanya. Kemudian di akhir kita menjadikan eh, titik-titik atau nodes bangunan-bangunan yang ada di ITS ini kita gabungkan dengan file road, file jalan yang telah di script di awal tadi juga. Sehingga membentuk graf seperti ini. Oke, baik kalau begitu kita lanjutkan ke algoritma dan bagaimana sih cara eh apa map kita bekerja gitu ya. Mungkin dimulai dari algoritma yang kita pakai dulu yaitu Dijkstra bakal dijelaskan oleh Royan. Jadi algoritma yang kita gunakan di sini untuk mendapatkan shortest path adalah Dijkstra. Kenapa kita memilih Dijkstra? Karena Dijkstra sendiri itu adalah algoritma yang dimana kita bisa langsung mendapatkan jarak dari satu titik ke semua node, jarak terdekat dari satu titik ke semua node. Sehingga ketika saat kita gunakan dalam aplikasi kita, eh, kita cukup menginput satu, kita cukup menginput lokasi kita, dan dari situ kita bisa langsung mendapat semua jarak terdekat dari tempat kita ke kantin-kantin yang ada di sekitar kita. Nah, untuk algoritmanya, karena di sini kita menggunakan library Network X, kita cukup memanggil fungsi dari Network X yaitu nx.dijkstra.path. Yang dimana dari sana kita bisa langsung mendapat tadi semua jarak terdekat dari kantin ke lokasi kita. Nah, sebelum itu, ketika dalam proses membuat graf, kita juga menggunakan Naversin formula adalah sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik di permukaan bumi berdasarkan koordinat lintang, latitude, dan bujur longitude, di mana rumus ini menggunakan kebulatan bumi. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui jarak asli dalam meter dari lokasi kita ke lokasi kantin. Oke, baik selanjutnya saya akan menjelaskan codingan untuk Streamlit app yang kita buat. Nah, mungkin kurang lebih di main ini itu berisi tampilan dari Streamlit kita yang berbentuk seperti ini. Nah, dan untuk function-function lainnya mungkin akan saya jelaskan beberapa saja. Seperti mungkin dari atas dulu ya. Nah, ini load all data itu dia bakal memanggil function CSV from local itu tuh untuk dia ngambil semua data-data tadi yang sudah di scrape yang berisi longitude dan latitude untuk kita jadikan graph nanti. Terus ini format price dari data menu with text ini ada beberapa menu yang terdapat simbol seperti ini yang menunjukkan bahwa harga makanan tersebut itu mulai dari sekian, harga sekian gitu. Ya, ini untuk apa kita bakal ngambil nomor apa angkanya saja dan kita ignore ini. Terus selanjutnya untuk build graph ya kita membuat graph berdasarkan apa data tadi, hover seperti yang sudah dijelaskan Royan dan create mapnya ini kita menggunakan volume. Volume itu apa? Volume itu library berbasis leaflet untuk kita membuat peta interaktif nanti. Nah, selain itu ya ini find shortest path juga. Ini satu space untuk kita mendapat jarak dari user ke lokasi user ke lokasi kantin, sedangkan yang untuk filter selanjutnya sedangkan untuk yang calculate menu distance ini untuk kita ngambil seluruh jarak ketika user nginput makanan dan itu kan bahkan bakal ditampilin makanan apa yang terdekat. Nah, untuk mendapatkan jaraknya itu tuh kita dari function ini. Nah, sisanya mungkin tidak begitu penting dan saya juga bakal meng-highlight salah satu hal penting dari code kita ini yaitu dekorator Streamlit.change data ini. Ini fungsinya adalah
supaya kita tuh bisa eh, menyimpan eh, s- data yang pernah kita ya menyimpan change yang berfungsi supaya webnya tuh tidak melakukan load ulang setiap kali ada data baru yang kita input. Jadi itu membuat websitenya tuh lebih optimal dan lebih cepat kita jalankan. Oke, baik di sini. Oke, baik di sini saya akan menjelaskan demo dari aplikasi kita yaitu Rasa ITS. Nah, di sini user bisa memilih input lokasi. Misal user informatika, dari informatika dia ingin makan apa ya? Makan jamur, makan jamur, segon jamur. Nah, di sini ada nih, paling dekat itu ada di Despro. Misal ditampilkan penunjuk arah, bakal melewati jalan utama yang ada di sini. Nah, misal kita ingin yang di kantin pusat, misal kantin pusat ini sekitar 2 kilo. Kita coba run. Nah, ini sudah bisa terlihat, ini sesuai ya untuk shortest path-nya. Mungkin tapi dari beberapa apa dari apa kan kita menggunakan tiles OpenStreetMap ya. Nah, dari OpenStreetMap sendiri itu mungkin masih menganggap sini itu eh, yang bisa dilewati. Jadi itu mungkin masih belum terupdate. Jadi dia bisa langsung motong sini. Padahal seharusnya kalau misal di ITS-nya sendiri itu tuh harus muter sini dulu. Mungkin kita bisa coba juga untuk perbandingan dengan Google Maps. Misal informatik, dari informatika ke kantin kantin pusat. Nah, ini sudah sesuai dari Google Maps-nya juga dan jaraknya benar 2 kilometer. Sudah sesuai dengan punya kita, yaitu 2065 meter ya, 2 kilo. Ya, baik, mungkin itu saja dari kami. Kami harap final project kami ini juga ke depannya mungkin dapat bermanfaat untuk mahasiswa ITS dan lebih luas lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.